Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mapel Akidah Akhlak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-10, yaitu Kisah Kan'an. Kompetensi dasar 1. Menerima kebenaran tentang larangan durhaka kepada orang tuanya. 2. Menjalankan sikap taat dan patuh kepada orang tua. 3. Memahami larangan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. 4. Mengkomunikasikan cerita Kan'an tentang larangan berbuat durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah akhlak, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nabi Muhammad SAW berpesan, "Ridhar Rabbi fi ridhal walidi, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidi." Rawahu Al-Bukhari. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua. 1. Merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. 2. Memerintah orang tua di luar hal yang wajar. 3. Berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. 4. Tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya, meskipun ayahnya seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya, karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an pun. Karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun, Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah
Nabi Nuh tetap memanggil-manggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karenanya, anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar. Nomor 1. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? 2. Apakah akibatnya jika seseorang anak durhaka kepada orang tuanya? 3. Sebutkan 3 hal yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita. 4. Tulislah doa untuk kedua orang tua. Dan 5. Tulislah 3 jasa orang tua kepada anaknya. Demikian pembahasan kita tentang materi Akidah Akhlak untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-10, Kisah Kan'an. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.